Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apakah betul ini dengan Bapak Dodo? Betul. Bapak, perkenalkan nama saya Disepul Anwar. Saya di sini bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2, Pak. Nah, Bapak, tujuan saya kemari saya ingin melakukan tentang penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS, Pak. Nah, Bapak sebelum untuk waktunya 10 sampai 15 menit, Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Bersedia ya Pak. Bapak kalau boleh tahu sebelumnya Bapak tahu gak tentang penyakit yang diidap Bapak? Saya tahu ya, saya itu sudah terkena penyakit HIV. Jadi Bapak sudah tahu ya Ya. Pak terkena penyakit HIV. Nah Bapak dari itu saya ingin melakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS kepada Bapak ya Pak. Baik, bisa kita mulai Pak? Bisa. Kalau begitu izinkan saya untuk menyiapkan alatnya dulu ya Pak. Ya. Baik Pak, bisa kita mulai? Bisa. Nah Bapak, sebelumnya Bapak tahu gak HIV itu apa? HIV yang saya ketahui cuman penyakit menular. Penyakit menular ya Pak, bisa jadi. Nah Bapak, untuk HIV itu sendiri adalah virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh karena tubuh gagal dalam melawan virus, Pak. Gitu ya Pak. Nah Bapak, untuk AIDS-nya itu sendiri adalah sekumpulan gejala yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertularnya virus HIV dari orang lain. HIV terdapat di dalam 4 komponen, yaitu darah, cairan, sperma, cairan vagina, dan air susu ibu ya Pak. Nah Bapak, untuk selanjutnya Pak, untuk penyebab penyakit HIV/AIDS itu sendiri adalah penyebabnya adalah golongan virus retro yang disebut dengan human immunodeficiency virus atau HIV ya Pak. Ya. Nah, di sini transmisi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu ada periode jendela ya Pak. Nah, untuk periode jendela sendiri yaitu lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi. Tidak ada gejala. Fase yang selanjutnya ya Pak, di sini ada fase infeksi HIV primer akut. Nah, untuk lamanya 1 sampai 2 minggu Pak, dengan gejala flu like illness. Nah, infeksi asistomatik. Nah, yang selanjutnya adalah infeksi asistomatik ya Pak. Nah, untuk infeksi asistomatik itu sendiri Pak, lamanya 1 sampai 15 tahun lebihnya dengan gejala tidak ada supply dengan gejala tidak ada. Nah, yang selanjutnya yaitu supresi imun sistematik. Nah, untuk supresi imun sistematik itu sendiri yaitu Pak di atas 3 tahun dengan gejala yaitu Pak demam, keringat pada malam hari. Nah, berat badan Bapak menurun gitu ya Pak, seperti berat badan menurun, terus diare, terus ada neuropati, lemah, ras, limfadenopati, lesi. Nah, yang selanjutnya ada mulut AIDS ya Pak. Nah, untuk mulut AIDS itu sendiri lamanya bervariasi Pak, antara 1 sampai 5 tahun, 1 sampai 5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan. Nah, Pak, didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Nah, Bapak, di sini untuk penularan HIV-nya juga, untuk penularannya HIV ya Pak, HIV bisa ditularkan melalui Pak hubungan seks tidak aman ya Pak. Nah, seperti heteroseksual dan homoseksual. Nah, homoseksual itu sendiri sesama jenis gitu ya Pak, hubungan sesama jenis ya Pak ini ya Pak. Nah, selanjutnya bisa disebabkan ditularkan melalui darah ya. Nah, di darah di sini itu seperti melakukan transfusi darah ya Pak, dan penggunaan jarum suntik secara bersamaan gitu ya Pak. Nah, yang selanjutnya ibu ke bayi Pak.
misalnya kehamilan, melahirkan dan menyusui, si ibunya sudah mengidap penyakit HIV gitu ya Pak, melahirkan dan si ibunya menyusui anaknya, nah itu bisa tertular gitu Pak kepada anaknya ya Pak. Nah untuk pencegahannya sendiri penyakit HIV AIDS itu Pak ada 5 cara pokok ya Pak, yaitu untuk yang pertama yaitu ada A, B, C, D dan E ya Pak, di sini disingkatnya. Nah untuk yang A itu abstinensi, yaitu memilih untuk tidak melakukan hubungan seks beresiko tinggi, terutama seks pranikah. Jadi tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah gitu ya Pak, tidak melakukan seks bebas lah intinya. Nah yang selanjutnya di sini ada B. B itu sendiri yaitu be faithful, yaitu saling setia Pak. Jadi Bapak itu harus setia kepada satu pasangan, jangan gonta-ganti pasangan gitu ya Pak. Yang selanjutnya itu ada C. C di sini itu singkatan dari kondom ya Pak. Nah, menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Jadi melakukan hubungan intim dengan menggunakan kondom itu untuk mencegahnya ya Pak. Nah, di sini untuk D-nya yaitu drug, menolak penggunaan nafsa ya Pak. Nah, untuk E-nya di sini equipment Pak. Jangan pakai jarum suntik bersamaan ya Pak. Jadi satu jarum suntik untuk satu orang gitu ya Pak. Kalau Bapak berobat minta jarum suntik yang baru gitu ya Pak. Takutnya dipakein yang bekas orang gitu ya Pak. Nah, untuk tindakan pengobatan HIV/AIDS itu sendiri Bapak, untuk menahan lajunya perkembangan virus, beberapa obat yang ada adalah antiretroviral ya Pak. Di sini untuk obat-obatnya untuk menahan virusnya, dan infeksi oportunistik. Nah, contohnya obat-obat anti TBC dan lain-lain. Hasdiana. Nah, untuk pengobatan HIV/AIDS-nya Pak, nah ya, sampai saat ini HIV/AIDS itu belum ada obatnya ya Pak, belum ditemui gitu ya Pak. Nah, obat-obat yang sekarang ada yaitu ARV, antiretroviral, yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat ya Pak, tapi bukan untuk menghilangkan virusnya, tapi untuk menghambat pertumbuhan virusnya gitu ya Pak. Nah Bapak, bagaimana setelah dilakukan PNKS-nya Pak? Jadi saya itu sudah lumayan lah, lebih paham, lebih mengetahui. Lebih paham ya Pak, lebih mengetahui tentang apa itu HIV ya Pak. Baik Bapak, PNKS-nya sudah selesai ya Pak. Kalau begitu saya Bapak, untuk PNKS-nya sudah selesai ya Pak. Bagaimana Pak? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Bapak ya Pak mengenai HIV. Bapak tadi untuk tanda gejalanya, Bapak tahu gak apa untuk tanda gejala HIV/AIDS itu sendiri? Bapak, untuk PNKS-nya sudah selesai ya Pak. Baik Bapak, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup. Tidak ada ya Pak, cukup. Kalau begitu saya yang nanya ya Pak, boleh? Boleh. Nah Bapak, untuk cara penularannya itu sendiri gimana Pak itu HIV? Yang sudah dijelaskan tadi ya, Iya. cara penularan itu yang pertama itu hubungan seks yang tidak aman seperti homoseksual. Nah yang kedua melalui darah seperti transfusi darah, terus penggunaan jarum suntik secara bersama-sama. Nah yang terakhir itu ada dari air susu ibu. Air susu ibu, ya betul ya Pak. Ya. Bagus, Bapak sudah paham dan daya ingatnya masih kuat ya Pak, gitu ya Pak. Baik Bapak, bagaimana Bapak perasaan Bapak setelah melakukan ngobrol-ngobrol gitu, dilakukan penyuluhan kepada Bapak, bagaimana Pak? Perasaannya jadi saya lebih mengetahui lebih luas
luas dan lebih paham tentang HIV. Tentang HIV. Baik Bapak, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak buat waktunya. Kalau begitu saya izin pamit pergi ke ruangan ya Pak. Assalamualaikum Bapak.